Artinya Oke. bagi kita melihat Mm-mm. pemerintah masih menganggap infrastruktur ini menjadi penting dan masih diberikan porsi yang cukup baik, bahkan bertambah. Jadi Mhm. kami masih berani tuh menargetkan naik 20%, Oh, 25%. bagus sih. Iya, itu bagus sih Pak. Kalau segitu cukup oke sih Pak. Nggak terlalu agresif, tapi juga nggak terlalu rendah ya untuk targetnya. Di Nah, terus IKN kan juga sudah mulai gerak, Mbak Rita. udah jalan belum sih Pak proyeknya? Udah mulai? Udah, udah Oh, jalan, kita udah. udah membangun, dan hanya dalam waktu 4 bulan maksimal harus sudah jadi ini yang rumah ini. Rumah yang Hmm. untuk 17.000 barak pekerja ini itu 4 bulan jadi. Oh, 4 bulan harus jadi ya Pak ya? Harus jadi. Iya, kan modular bisa cepat. Bisa Oh dalam iya, waktu tinggal singkat. itu modular yang bisa dibongkar terus nanti dipindahin pasang lagi gitu nggak sih Pak? Betul, betul. Oh, oke. Betul. Kita Berarti udah itu bisa mengerjakan, dipakai lagi ya? bisa. Kita udah Hmm. mengerjakan di banyak rumah sakit COVID. Waktu itu kita banyak rumah sakit COVID di Sarjito, di RSCM, di Papua, Aceh. Kita yang bikin semua itu. Dalam waktu singkat 2 minggu udah jadi ini ya. Makanya kita bisa Hmm. banyak menampung, ya banyak rumah sakit bisa langsung segera menampung Langsung korban ya. pasien-pasien yang darurat gitu Pasien-pasien. ya Pak ya? Betul. Nanti bisa, jadi memang rencananya Heeh. nanti setelah selesai barang ini itu akan digunakan mungkin dari ownernya itu nanti kemudian untuk mungkin yang lain Hmm. diperbaiki lagi atau diperkuat atau ditambah modifikasi lain menjadi perumahan-perumahan bisa juga. Oh, oh I see. Wah menarik juga ya. Sekarang udah bisa kayak dipakai lagi nanti. Jadi istilahnya ya untuk lingkungan juga. Jadi nggak banyak waste yang kebuang untuk itu ya Pak ya. Betul. Kalau di luar negeri ini sudah ke sana arahnya, pembangunan Hmm. bangunan-bangunan rumah, apartemen Hmm. itu udah ke arah modular. Kita bisa search Hmm. misalnya di Google itu udah banyak sekali. Hmm. Modifikasinya luar biasa. Hmm. Di beberapa tempat Oh. di Indonesia pun saya lihat model-model kafe, rumah, developer itu sudah mulai membangun juga yang ini. Kadang-kadang kalau kayak kafe modelnya industrial itu sebenarnya Hmm. pakai modular, Oh, pakai modular. oke. Oke, terus Pak, bagaimana sih Pak kalau misalnya Adi melihat potensi proyek yang berbasis lingkungan? Menurut kita memang ke depan harus seperti itu ya, yang lingkungan Mm-mm. SDGs itu harus ke sana. ESG. Makanya Adi Oke. sudah memulai duluan. Hmm. Kalau yang lain belum melirik waste management, kita sudah masuk, Hmm. Oh, sudah udah duluan. mengerjakan sebagai kontraktor dan sudah punya. Ya, tadi di Medan itu kita udah punya. Yang kedua, yang tadi SDGs yang soal air. Ke depan Hmm. air pasti akan menjadi penting ya, menjadi Iya, urgent. Nah, ini kita udah terutama. duluan. Jadi di Dumai kita sudah punya, mulai baru operasional juga. Kita Hmm. kerjasama dengan yang jago air di Adaro. Adaro dengan Hmm. kerjasama dengan Adaro. Yang di Ada. Karian nanti kita bekerjasama dengan Q Water Korea. Oh, oke. Yang memang Jadi sudah memang jago. ada. Kita belajar. Oh, oke. Itu rata-rata yang air itu berarti banyak kolaborasi juga ya Pak dengan pihak lain, Betul. dengan Yang expert ahlinya juga. lah. Iya, Betul. dengan expertnya. Oh, oke. Wah, Betul. hebat sih nih. Oke. Nah, terus Pak, nah kalau untuk gambaran kinerja nih semester 2, kita kan sekarang Ya. masuk semester 2. Gambaran kinerja di semester 2 ini kayak gimana sama target kinerjanya nanti tahun ini gimana? Ya, kalau kinerja kita selalu merencanakan guideline kita tuh selalu doubling ya setiap triwulan maupun setiap tahun kita ada doubling. Memang Hmm. bottom line kita masih kurang bagus. Hmm. Dampak dari COVID 2019 ke Benar, 2020 tuh terlalu banyak benar. sekali. Tapi kalau lihat dari bottom line kita udah doubling tuh. Kami Hmm. berharap guidance kita sih masih seperti itu. Bisa kita Hmm. dari guidance kita belum Hmm. koreksi, masih di tahun ini masih doubling juga. Mudah-mudahan kita akan Hmm. capai itu. Iya. Ya, memang ada yang challenge-nya ini. Ketika harga-harga energi naik nih, Ya. ya solar naik dan sebagainya. Ini challenge yang harus Hmm. kita antisipasi dengan dan kita mitigasi dengan berbagai efisiensi di dalam efisiensi, Hmm. perubahan metode kerja, Iya. bagaimana mengatur liabilities. Nanti kalau minggu depan kita rilis laporan keuangan akan terlihat bahwa ada upaya-upaya efisiensi di sana, ada Hmm. upaya-upaya penurunan cost of fund di sana gitu.
Mhm. dan kinerjanya lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Itu kita akan coba lihatnya Optimis ke ya Pak sana ya. nanti. Heeh. Iya. Oke, oke. Nah, terus tadi kan sebenarnya kita udah ngobrol mengenai right issue ya Pak. Jadi tadi sebenarnya Bapak udah cerita sih. Jadi sebenarnya dana untuk right issue itu memang semuanya untuk pekerjaan proyek lagi ya Pak. Jadi memang alasan Persero mengadakan right issue untuk dananya untuk diinvest lagi ya Pak ya. Betul. Sebagai pengembangan usaha. Jadi untuk peningkatan kinerja, yaitu dalam hal ini equity-nya meningkat dan langsung dipakai buat pengembangan bisnis. Jadi kalau tadi proyek-proyek yang saya bilang ada Jogja Solo, Jogja Bawem, terus uh, tol elevated Tulu Jami maupun pengolahan air limbah, sampah terpadu dan air. Itu kalau kita mau invest tapi minjem bank kan berat lagi nanti liabilities Iya kita. benar. Makanya kita berupaya sampai masuk mendapatkan PNM. PMN dan right issue itu jadi istilahnya cost-nya nggak ya ringan, cost-nya ringan di sini dan impact-nya adalah hasil langsung. Oke. Nah, terus Pak, kita balik lagi nih ke IKN. Kalau IKN kan tadi sebenarnya Adi udah dapet, kalau nggak salah 1,4 Betul. triliun ya Pak ya. Nah, itu nanti Ya. kira-kira masih ada potensi-potensi lain nggak yang bisa digali dari sana? Iya. Kan ada beberapa paket ya. Informasinya ada 18 atau 19 paket dengan nilai kurang lebih 20-an triliun. Kami berharap kami bisa dapat paling tidak 3 triliun atau 3,5 triliun lah. Masih ada beberapa paket yang kita tenderkan. Kami berharap kami bisa dapat dengan nilai itu paling 3 triliun. Oke. Nah, Karena ini masih di awal ya, masih di ring 1 iya, nih, masih di ring awal 1. banget. Awal sekali. Nah, terus kan rincian proyek Adi yang di IKN tuh kayaknya selesai akhir tahun ini atau gimana sih Pak? Mungkin yang untuk pengerjaan yang 17.000 pekerja itu ya Pak? 22 tower, rumah susun 4 lantai itu ya Pak. Jadi akhir tahun ini udah harus selesai. Ya, itu 4 bulan harus selesai. 4 bulan ya. Ya. Dan udah balik kita dapat itu udah 2 bulan yang lalu ya, sebulan apa 2 bulan yang lalu. Nah, terus Hari ini kan Pak Bapak Presiden ke sana juga nengok. ke sana untuk lihat proyeknya yang lagi dikerjain Adi itu Pak. Iya, semuanya ditengok Pak Presiden hari ini. Nah, terus tadi kan Bapak sebenarnya ada cerita sedikit nih, masuk ke investasi yang nanti gampang keluar. Nah, itu exit strateginya kayak gimana sih Pak kira-kira? Yang tadi dengan exitnya pertama pilih jalan tol yang pasti akan laku dijual dengan LHR tinggi. LHR tinggi cari. Nah, itu yang Jogja Solo tuh kalau dari studinya itu sekitar 26 ribuan, 24 atau 26 ribu LHR-nya. Itu tinggi sekali. Dan ya, kita yakin itu akan menjadi penghubung dengan adanya Jogja Solo Jogja Bawen. Itu maka seluruh tol Jawa itu terhubung. Trafiknya juga bakal tinggi itu ya Pak ya? Ya itu trafiknya 26 ribu itu, 24 Oh, ribu. yang 20 sampai 24 ribu hingga 26 ribu itu ya Pak trafiknya? Iya, betul. Nah biasanya kalau traffic atau LHR-nya di atas 20 ribu, itu apa namanya best practice-nya apa ya namanya, common-nya itu IRR-nya kurang lebih 12%. Oh, lumayan dong Pak ini 12%. Ya, jadi ini menarik buat para investor yang akan nanti ini pun akan menarik. Nah itu strategi exitnya. Oke. Berarti strategi exitnya cari yang kayak begini apa modelnya. Iya. Terus nah sebenarnya Bapak kan tadi ada cerita mengenai recurring income. Nah kira-kira ada potensi lagi nggak untuk menggali lebih banyak recurring income yang nanti akan diraih dari Adi Pak? Selain dari mungkin dari sektor properti tadi sama yang tadi pengolahan limbah ya Pak air ya Pak? Ya. Ada lagi kita juga yang baru pertama juga nih yang melakukannya, yaitu kita ada recurring dari merawat jalan. Jadi biasanya kita hanya membuat jalan, sekarang kita merawat jalan. Jadi kita dapat proyek dalam tanda kutip perawatan jalan di lingkar timur Sumatera, di Palembang dan di Riau. Itu kita mendapatkan pekerjaan merawat selama 12 tahun. Wah, panjang juga Pak itu kontraknya. Iya, 12 tahun.
Nah, nanti pembayarannya juga fix. Setiap tahun kita dapat sekian ratus miliar itu setiap tahun fix. Nah, ini jadi recurring karena angkanya Stabil, sama terus. iya. Betul. Oke. Ini dari pemerintah dalam hal ini PUPR dan ada penjaminan apa namanya dari PII untuk pembayarannya. Makanya kita berani ngambil tender dan kita yang menang. Oke. Nah, terus, nah sebenarnya kan kalau kita lihat nih Pak ya, suku bunga dunia itu memang cenderung ada kenaikan. Demikian juga dengan BI rate kita. Nah, kira-kira kalau pengaruh kenaikan BI rate terhadap beban bunga persero itu kayak gimana sih Pak? Betul. Memang sebagai perusahaan kontraktor biasanya pasti highly leverage ya. Biasanya highly Yes, leverage. umumnya Nah, gitu. iya, oleh karena itu yang jadi challenge pertama harusnya karena kita 75% adalah kontraktor, maka percepatlah penagihan piutang atas pekerjaan kita. Seringkali kita suka mengutamakan pekerjaannya, pas nagihnya suka entar-entaran. Kenapa? Karena kalau nagih, orang invoicing itu biasanya lampirannya banyak. Ada tes ini, bukti ini, bukti. Nah itu kadang-kadang namanya paperwork, suka teman-teman operasional suka lupa-lupa gitu. Nah ini itu pertama rumusnya itu, piutangnya harus dipercepat nagihnya. Itu. Nah yang kedua, ya kita harus dengan piutang tadi ditagih cepat, maka liabilities pasti akan turun karena setiap pembayaran atas pekerjaan kita kan kita turunin liabilities. Itu udah di perbankan udah ngunci di escrow account itu setiap bayaran kita langsung diambil udah begitu. Nah, yang kedua bagaimana melock cost of fund kan gitu. Yes. Nah, makanya pada bulan Mei kemarin ketika belum terjadi kenaikan BI rate, namun the Fed sudah naik 0,75 atau 0,5 ya, satu kali naik itu. Iya. Kami di Adikarya ketika ada obligasi kita jatuh tempo, kita raise kembali obligasi dengan kan karena kebetulan waktu itu oversubscribe. Kebutuhan kita tuh sampai oversubscribe. Nah, oversubscribe inilah kita gunakan untuk mereprofiling kewajiban jangka pendek kita jadi jangka panjang. Jadi kita sudah melock liabilities obligasi ini dalam jangka waktu 3, 5, dan 7 tahun. Dengan average 3, 5, dan 7 tahun. Dengan average cost of fund dari situ, itu turun dari existing obligasi 9,25, kita di sekitar 9,17 itu. Kalau nggak salah sekitar 17. Artinya kita udah bisa melock nih. Jadi kalau nanti ada kenaikan BI rate ataupun ada ini, kita udah agak lock. Ya sebagian dari 50%, udah 50% udah kita lock nih. Iya. Wah, ini ya, jadi sisanya ya baru kita negosiasikan dengan kredit perbankan dalam hal ini. Dengan kreditur ya. Oke. Ya. Oh ya, terus tadi Pak, kalau misalnya kayak rupiah ini kan juga cenderung memang karena suku bunga US naik, otomatis mata uangnya menguatkan. Karena mata uang karena mata uang US yang menguat, otomatis IDR kita melemah. Nah, kira-kira gimana sih Pak pengaruhnya pelemahan rupiah terhadap biaya bahan baku yang biasa kan kontraktor kan banyak bahan-bahan yang disiapin Pak? Gimana tuh Pak? Ya. Pertama untungnya kita tidak punya pinjaman dalam valuta asing ya, jadi kita aman dari situ, nilai tukar kita agak aman. Gitu. Ya. Terus yang kedua, ini kan memang ada beberapa bahan yang mau nggak mau harus masuk. Tapi kan sekarang pemerintah mendorong adanya TKDN, lokal konten yang lebih besar. Iya, benar. Sampai 50-70%. Nah ini tentu saja membantu. Nah kita pasti akan tetap terdampak lah di situ, terutama dari sisi besi. Ya, besi naik banyak. Betul. Nah, tapi besi sekarang sudah mulai kembali kepada harga yang turun, ya? normal. Udah turun. Jadi kita udah agak kemarin sampai 16.000, sekarang udah balik lagi ke 11.000. Dan kita harapkan juga masih ada penyesuaian. Nah, yang masih belum ada justifikasi dan kita berharap segera ada justifikasi memang di nilai energi ya. Solar kan masih tinggi. Kami berharap ini akan segera ada solusi lah. Dari kita, dari pemerintah ada. Ya paling kami yang di dalam area kami ya bagaimana sekarang kita melock kebutuhan-kebutuhan itu misalnya dengan just in time aja, jangan dulu
nyetok banyak, harganya naik dan turun. Nah, sekarang enggak, udah just in time atau dibayar di depan duluan untuk angka tertentu yang kita akan pakai sekian lama. Jadi perubahan-perubahan metode kerja atau perubahan-perubahan strategi di dalam penanganan inventory, utamanya yang naik-naik kayak gini, ini jadi penting. Meskipun demikian, kelihatan nanti di laporan keuangan kita udah berdampak nih. Kenaikan energi itu dan naik APP kita 3%, 4%-an, ya 3%-an gitu akan terdampak.